Luo Feng duduk bersila di tingkat menara bintang ini, dan mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya sedang mengamati garis keturunan Hunyuan dari bayangan api langit. Sambil menyaksikannya, dia berseru, "Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Dengan pencapaian saya di jalan kehidupan, setiap unit kehidupan mengandung spiritualitas tak terbatas dan dapat membangkitkan kesadaran diri." Luo Feng berpikir, dengan tubuh besar dari jalur kehidupan dan kematian asal setengah murni, jumlah unit kehidupan yang dimilikinya tidak terhitung. Jalur kehidupan dan kematian asal semi lembab teoritis jauh lebih besar daripada alam semesta asli, dan sampai batas tertentu sebanding dengan ukuran beberapa kehidupan asal lembab yang lebih tinggi. Tentu saja, meskipun ukuran mereka sebanding, masih ada perbedaan dalam hakikat kehidupan mereka. Tetapi dengan ukuran sebesar itu, jumlah unit kehidupan paling dasar tak terhitung jumlahnya miliaran kali lebih banyak daripada jumlah partikel debu di alam semesta primitif. Setiap unit kehidupan dapat menghasilkan kesadarannya sendiri. Hal itu dapat dilihat dari sini. Berapa banyak titik kesadaran yang telah dihasilkan secara total? Alam bawah sadar yang tak terhitung jumlahnya secara alami bergabung menjadi satu karena mereka berbagi ingatan yang sama, dan menyatu menjadi kesadaran spiritual Luo Feng yang sangat besar dan lengkap. Bentuk-bentuk kehidupan dalam teori saya tentang asal-usul kelahiran dan kematian yang setengah murni, jauh lebih kompleks daripada alam semesta asli. Alam bawah sadar yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menyatu dalam ingatan. Tetapi sebenarnya, alam bawah sadar ini berasal dari bagian tubuh makhluk hidup yang berbeda, dan naluri mereka memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang sadar dan suka berpikir. Beberapa dari mereka sadar dan suka berkelahi. Beberapa orang sadar dan suka tidur. Beberapa orang sadar dan menyukai emosi, kesenangan. Beberapa orang sadar dan menyukai emosi, marah. Ada orang yang sadar dan sangat membenci emosi, marah. Ketika semua alam bawah sadar bersatu, akan ada banyak kerugian, 99% atau lebih. Luo Feng mengerti hal ini. Sama seperti setiap orang memiliki kebijaksanaan. Bisa jadi pasukan yang berkekuatan 10.000 orang, pasukan yang berkekuatan 100.000 orang, atau pasukan yang berkekuatan 1 miliar orang. Semakin besar angkanya, semakin sulit memimpin pasukan. Jumlah alam bawah sadar Luo Feng begitu banyak sehingga sulit dihitung bahkan pada level Luo Feng. Tidak semua alam bawah sadar suka berkelahi, dan tidak semua suka berlatih kultivasi. Beberapa orang memang suka merasa sangat nyaman. Beberapa suka menyerap energi dan terus-menerus menghasilkan lebih banyak unit kehidupan. Beberapa hanya suka menghancurkan unit kehidupan yang lemah. Tubuh besar yang didasarkan pada jalan hidup dan mati, melenyapkan unit-unit kehidupan yang lemah dan melahirkan unit-unit kehidupan baru setiap saat. Dengan levelku, akan lebih mudah untuk mengendalikannya jika tubuhku lebih kecil. Tetapi saya mengejar ukuran yang paling besar. Tentu saja saya menemui hambatan ini. Setiap bentuk kehidupan super besar di kubu pembudidaya akan menghadapi masalah ini. Tanpa memecahkan masalah ini, mustahil untuk mengendalikan ukuran sebesar itu. Pikiran mengendalikan tubuh, yang sebenarnya bertujuan untuk membangun sistem kesadaran pikiran, membuat alam bawah sadar lebih efisien dan terpadu. Mengurangi kerugian. Luo Feng berpikir, jika kita mengurangi beberapa kerugian, kesadaran spiritual lengkap yang kita bentuk akan menjadi 10 kali lebih kuat atau bahkan lebih. Luo Feng menyaksikan dengan mata kehidupan dan kematian. Dia tahu betul bahwa jalan hidup dan mati, mendiang Kaisar Dewa telah mencapai kemacetan dan masih jauh dari kesempurnaan. Jarak ini adalah kurangnya sistem kesadaran spiritual. Hanya dengan mengintegrasikan sistem kesadaran spiritual yang besar ini ke dalamnya, dao kehidupan dan kematian dapat benar-benar mencapai tingkat asal setengah murni. Prinsipnya sederhana, tetapi sistem kesadaran spiritualnya sangat besar dan kompleks. Ketika saya mengamati garis keturunan Hunyuan, Shadow of Sky Fire, saya melihat banyak misteri dari sistem kesadaran spiritual. Pada tingkat Luo Feng, ada miliaran lapisan, jaringan kesadaran, yang menutupi seluruh tubuh, mengendalikan semua alam bawah sadar tubuh dari berbagai tingkat. Ini adalah jaringan kesadaran yang dimilikinya secara alami setelah mencapai tingkat praktik seperti itu. Jaringan kesadaran ini sempurna. Tidak mengejar ukuran fisik yang ekstrim saja sudah cukup. Kita perlu membuat perbaikan signifikan atas dasar ini, dan Anda dapat bayangkan betapa sulitnya hal itu. Ada satu hal yang sangat merepotkan.
Dengan garis keturunan Chaotic Origin tingkat tinggi, mata kehidupan dan kematianku tidak dapat melihat misteri tingkat dalam. Luo Feng mengerutkan kening. Misteri sistem kesadaran spiritual yang diamatinya tidak lengkap, tidak memiliki bagian inti terdalam. Akan memakan waktu lama bagiku untuk menyempurnakan sistem kesadaran spiritualku hanya dengan bagian-bagian yang belum lengkap. Luo Feng menyadari hal ini. Mungkin diperlukan waktu jutaan atau bahkan ratusan juta zaman. Kita harus menemukan cara untuk melihat garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi secara lengkap. Mata Luo Feng berbinar. Oh benar, ada harta karun di angkasa tak terbatas yang dapat membantuku. Ruang tak terbatas, di pulau di tengah danau. Luo Feng duduk bersila. Saya telah mengumpulkan poin hadiah, dan saya akan membutuhkannya pada saat kritis. Luo Feng sangat akrab dengan rumah harta karun luar angkasa tak terbatas, dan pada saat ini dia menukar salah satu harta yang dia butuhkan tanpa ragu-ragu. Tukarkan dengan kitab kebijaksanaan. Luo Feng segera menukarnya. Harta karun rahasia, kitab kebijaksanaan, memerlukan 200.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini adalah buku berharga yang terbuat dari bagian bahan tubuh leluhur Hunyuan. Nilainya jauh melampaui mata kehidupan dan kematian. Ia dapat menganalisis segalanya, mempelajari cara yang hebat, dan membantu dalam praktik seseorang sendiri. Seperti mata kehidupan dan kematian, fungsi utamanya adalah untuk mengamati vitalitas dan kelemahan kehancuran segala sesuatu. Sedangkan untuk mengamati garis keturunan Hunyuan, relatif lebih rendah. Kitab kebijaksanaan mempelajari materi bentuk kehidupan Hunyuan dan menganalisis kemampuan garis keturunan Hunyuan, yang merupakan hal terbaiknya. Tentu saja kemampuan ini jauh lebih kuat daripada mata api. Kitab kebijaksanaan juga dilarang dibawa keluar dari alam sumber. Ingatkan para peserta ujian bahwa setelah menukar buku, mereka dapat menggunakan buku kebijaksanaan selamanya. Namun, setelah peserta ujian meninggal, buku kebijaksanaan akan secara otomatis kembali ke ruang tak terbatas. Mohon konfirmasi apakah Anda masih ingin menukarnya? Menukarkan? Luo Feng sudah memiliki pengalaman. Pertukaran berhasil. Penguji Luo Feng, ini adalah pertukaran ke-9 dari Kitab Kebijaksanaan. Dalam 8 pertukaran sebelumnya, 3 dari mereka melompat keluar dari kandang dan menjadi makhluk Hunyuan tingkat tinggi. Luo Feng tersenyum. Proporsi mereka yang menukar kitab kebijaksanaan dan melompat keluar dari sangkar jauh lebih tinggi daripada mereka yang menukar mata kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, para penukar kitab kebijaksanaan, 3 makhluk Hunyuan tingkat tinggi, tidak menyebutkan kematian, jadi mereka seharusnya masih hidup? Tetapi selagi mereka masih hidup, akankah mereka tetap mengembalikan kitab kebijaksanaan ke angkasa tak terbatas? Saya hanya punya sisa 1109303 poin hadiah. Luo Feng mendesah. Saya akhirnya menghabiskan poin hadiah ruang tak terbatas yang telah saya simpan. Itu sepadan untuk ditukar dengan buku kebijaksanaan ini. Luo Feng menemukan bahwa penelitiannya terhadap garis keturunan Hunyuan dan materi kehidupan Hunyuan akan sangat membantunya dalam pengembangan dao besar. Saya ingin menukarkannya dengan kitab kebijaksanaan. Namun dia terus menanggungnya. Sekalipun dia terjebak dalam kemacetan, dia tetap bertahan. Luo Feng menghabiskan 20 poin hadiah untuk menemukan garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut, yang tidak dapat dilihat dengan jelas hanya dengan mata kehidupan dan kematian saja. Benua asal, rumah Tuan Kota Huyang, ruang tenang. Di dalam menara bintang. Luo Feng menatap buku hitam di tangannya. Buku itu tampak biasa saja, tetapi harga 200.000 poin hadiah telah membuktikan nilainya. Dengan penetrasi kekuatan tak kasat mata, Luo Feng mengerti kegunaannya. Mari kita coba. Luo Feng menerbitkan buku ini dalam satu pemikiran. Fluktuasi tak kasat mata dalam buku menyelimuti garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dari bayangan api langit, dan berhenti hanya dalam sekejap. Apakah analisisnya sudah selesai? Luo Feng terkejut. Dia membuka sampul buku hitam di depannya dan melihat halaman-halaman di dalamnya. Halaman buku ini sangat jernih, dan berisi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng menoleh. Lapisan demi lapisan pola rahasia yang misterius, seperti pohon besar, meresap ke dalam lapisan ruang di halaman buku. Pohon besar ini tampaknya hidup dan masih berubah perlahan. Segalanya sangat jelas dan berada tepat di depan Luo Feng. Ini adalah gambaran lengkap garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut. Ia ada di banyak lapisan spasial pada saat yang sama dan terus berubah pada garis waktu.
Hanya dengan mempelajarinya secara terpisah dari berbagai lapisan spasial dan berbagai periode waktu, kita dapat memperoleh gambaran lengkap tentangnya. Tentu saja, meskipun gambaran lengkapnya ada di depan kita, hal itu masih sangat mendalam. Ini seperti buku yang mendalam, bahkan jika setiap kata diterjemahkan ke dalam kata-kata yang dapat dikenali. Untuk memahami keseluruhan buku, masih sulit. Berdengung. Mata kelahiran dan kematian di antara alis Luo Feng terbuka. Di bawah pengamatan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng telah menemukan simpul vitalitas dan kelemahan penghancuran dari diagram pola rahasia yang awalnya sangat rumit. Banyak simpul kunci yang dimata-matai, yang segera memberi Luo Feng pemahaman yang jauh lebih menyeluruh tentang diagram pola rahasia. Kitab Kebijaksanaan menganalisis garis keturunan Hunyuan secara menyeluruh. Mata kehidupan dan kematian dapat melihat simpul-simpul kunci dari diagram pola rahasia garis keturunan. Kombinasi keduanya telah meningkatkan efisiensi saya dalam pemahaman. Tentu saja nilai kitab kebijaksanaan jauh lebih tinggi. Tanpa kitab kebijaksanaan, bagian terdalam dari garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi tidak dapat terlihat sama sekali. Tapi sekarang, hal itu terungkap sepenuhnya di depan Luo Feng tanpa penutup apapun. Mari kita mulai. Luo Feng menenangkan diri dan mempelajari 3 garis keturunan Chaotic Origin tingkat tinggi yang berisi sistem kesadaran spiritual, Shadow of Skyfire, Nether Prison Disaster Beast, dan Ninheaded Case Beast. Alam suci gelap, kota Chengfeng. Luo Feng untuk sementara waktu tinggal di gua milik sahabatnya, Kaisar Dewa Bo Xiu. Faktanya, Kaisar Dewa Bai dan Kaisar Dewa Qizheng juga tinggal di sini secara permanen. Cadangan energiku terlalu rendah. Luo Feng sedikit mengernyit. Cadangan energi tubuhnya hanya lebih dari 4.000 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna. Saya membutuhkan lebih banyak cadangan energi untuk menguji sistem kesadaran spiritual saya. Dalam proses memahami sistem kesadaran spiritual, wajar jika Anda berlatih lagi dan lagi. Hanya melalui praktik, efektivitas sistem kesadaran spiritual dapat dibuktikan. Luo Feng baru berlatih sebentar dan tidak punya banyak cadangan tenaga. Kakak Bo Xiu. Luo Feng segera mengirim pesan kepadanya. Ada apa? Kaisar Dewa Bo Xiu sangat antusias. Mereka bertiga sekarang bersedia melayani Luo Feng. Saya perlu meningkatkan cadangan energi saya dalam waktu singkat. Luo Feng mengirim pesan, apakah Anda punya ide bagus? Cara terbaik, tentu saja, adalah pergi ke Istana Hunyuan yang besar di kota Hunyuan. Gua budidaya di Istana Hunyuan yang besar. Ada energi kehidupan tak terbatas yang tersedia untuk diserap. Selama Anda sanggup menahannya, Anda bisa menyerap sebanyak yang Anda mau. Kaisar Dewa Bo Xiu berkata, tetapi saudara Luo Feng, tidak pantas bagimu untuk meninggalkan kota Chengfeng sekarang. Kamu perlu meminjam beberapa harta karun. Cara tercepat adalah membeli mutiara sumber alam. Mutiara sumber alam dapat digunakan untuk membuka dunia sumber mikro di dalam tubuh dan berfungsi sebagai asal dunia di dalam tubuh. Saudara Luo Feng, Anda dapat memurnikan mutiara sumber alam. Mutiara sumber alam akan menjadi bagian dari Anda dan kekuatannya akan terisi kembali dengan cepat. Bo Xiu berkata, mutiara sumber alam cukup umum di kota Chengfeng. Mudah untuk membelinya dengan sedikit kenaikan harga. Tolong belikan satu untukku, kata Luo Feng. Dia tidak peduli dengan kenaikan harga. Saya akan bertanya kepada teman saya sekarang. Kaisar Dewa Bo Xiu menjawab setelah beberapa saat, sudah dinegosiasikan. Teman saya Kaisar Dewa Yu He tidak menaikkan harga sama sekali. Dia akan menjualnya kepada Anda seharga 5,5 miliar kristal Hunyuan. Dia akan mengirimkannya kepada Anda secara langsung nanti. Dia juga mengagumi Anda, saudara Luo Feng. Mutiara asal alam dijual sejak lama di Istana Hunyuan yang besar, dan setiap butirnya membutuhkan 50.000 pahala militer. Kaisar Ilahi Yu He menjualnya kembali seharga 5,5 miliar kristal Hunyuan dan tidak mendapat keuntungan sama sekali. Meskipun ada beberapa kekuatan yang ingin merampok Luo Feng dan meraup untung besar, ada pula beberapa kaisar dewa yang ingin mengikuti Luo Feng, namun kaisar dewa tersebut tidak dapat menemukan kesempatan. Terima kasih Kaisar Dewa Yu He untukku. Luo Feng mengirim pesan. Dia sekarang tahu informasi tentang semua orang kuat tingkat atas di seluruh alam suci kegelapan. Lagi pula, hanya ada sedikit lebih dari 1.000 yang diketahui ada, dan Kaisar Dewa Yu He adalah salah satunya. Oh, saudara Luo Feng, Kaisar Dewa Bo Xiu mengingatkan, bukankah kamu berencana untuk membeli harta rahasia hidup mati yang kuat dengan harga tinggi? Aku juga menyebarkan berita itu.
Sekarang sudah dipastikan bahwa ada 5 kaisar dewa di kota Chengfeng yang bersedia menjual harta rahasia hidup mati. Mereka dapat datang berkunjung kapan saja. Bagaimana kalau memanggil mereka berlima saat kamu bertemu Kaisar Dewa Yuhe? Baiklah, terima kasih, Saudara Bosio. Luo Feng masih cukup tergoda. Aku selalu mengandalkan hati abadi dan dunia di telapak tangan, dan metode bertarungku masih terlalu sederhana. Jika Anda memiliki beberapa harta rahasia yang lebih kuat, hanya dengan bekerja sama, kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Lebih jauh lagi, harta karun rahasia ini mengandung misteri tingkat tinggi dan berguna untuk praktik spiritual. Itu hanya masalah kecil. Bosio tidak peduli sama sekali. Ketiga sahabat dalam tim mereka pergi ke kota Yulan dan berbicara dengan penguasa istana Yuanxiang. Oleh karena itu, dia sangat mengenal Luo Feng, dan tahu bahwa Luo Feng memang telah tumbuh sampai titik ini dalam waktu yang sangat singkat. Mereka bertiga diam-diam berdiskusi untuk mengikuti Kaisar Ilahi Luo Feng selama beberapa waktu. Selama Kaisar Dewa Luo Feng tidak melompat keluar dari kandang, mereka akan memiliki kesabaran untuk mengikutinya. Mereka bertiga tidak menyebarkan informasi apapun tentang Luo Feng, dan fakta bahwa penguasa istana Yuanxiang telah sepenuhnya kembali ke dunia sumber juga tidak menyebarkan berita ini. Di sebuah gua kecil di tepi kota Chengfeng, seorang pria berjubah putih pucat, Kaisar Jisiu, menerima berita tersebut. Kaisar Dewa Luo Feng memanggilku. Dia ingin membeli harta rahasia hidup dan matiku. Jisiu menunjukkan kegembiraan. Dia tidak berani ragu dan segera meninggalkan gua kecil itu. Jisiu menatap ke langit. Kepingan salju hitam berterbangan di langit dan dinginnya menusuk tulang. Namun, Jisiu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat itu. Akhirnya, aku bertemu dengan makhluk puncak yang bersedia membeli harta rahasia hidup mati milikku. Mungkin, aku bisa menghasilkan banyak uang dari ini. Harta rahasia yang sangat kuat semacam ini memiliki harga yang berbeda-beda ketika dijual kepada orang yang berbeda. Ada yang berada pada tahap akhir pencerahan Kaisar Ilahi, pencerahan sumber setengah murni, dan tingkat puncak, dan tawarannya sangat berbeda. Kaisar Ilahi yang merupakan orang yang tercerahkan di tahap akhir sangat pelit dan biasanya memulai dari 20 hingga 30 miliar kristal hunyuan, dan kenaikan harganya juga sangat kecil. Tidak ada yang dapat kita lakukan, mereka semua terlalu miskin. Mereka hanya mengumpulkan miliaran kristal hunyuan. Bahkan jika ada beberapa orang kuat di antara mereka yang mengendalikan 2 jalur Kaisar Ilahi tahap akhir, seperti penguasa sarang serangga dan lainnya, puluhan miliar kristal hunyuan, mereka masih harus menghitung dengan hati-hati. Mereka yang telah mencapai pencerahan semi hunyuan, seperti Master Istana Weiyang dan Master Istana Gaitao, mungkin telah mengumpulkan puluhan miliar kristal hunyuan selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka juga harus menghitung harga harta rahasia yang kuat. Hanya mereka yang berada pada level puncak yang bisa lebih dermawan. Ketika dihadapkan dengan harta rahasia yang Anda butuhkan, Anda bersedia membayar premi yang cukup. Saya berharap Kaisar Ilahi Luo Feng ini dapat memberikan lebih banyak untuk apa yang disebut harga tinggi yang telah dibayarkannya. Jisiu berpikir. Ada celah di antara jari-jari Kaisar Dewa Luo Feng. Mungkin itu semua adalah akumulasi kerja keras Jisiu selama bertahun-tahun. Panggilan. Jisiu terbang jauh, terbang di dunia es dan salju hitam, dan akhirnya tiba di area inti kota Chengfeng. Setiap gua di sini jauh lebih besar, dan formasi yang tersusun bahkan lebih mengerikan. Cepat masuk, kamu orang terakhir yang datang. Kaisar Ilahi Luo Feng sedang bertemu dengan Kaisar Ilahi Yuhi. Kalian berlima akan menunggu di sini sebentar. Sesampainya di gua Kaisar Dewa Bosio, Jisiu dipimpin oleh pelayan boneka ke aula samping tempat beberapa kaisar dewa lainnya juga berkumpul. Jisiu melihat sekelilingnya. Di antara 5 kaisar dewa yang menunggu di sini, 3 berada pada tahap akhir pencerahan kaisar dewa, dan 2 berada pada tingkat pencerahan sumber ungu setengah. Pada saat ini, semua orang menunggu dengan sabar, tanpa ada rasa tidak sabar. Luo Feng saat ini sedang menghibur Kaisar Ilahi Yuhe. Kaisar Dewa Yuhe memiliki bulu hitam di sekujur tubuhnya dan berkepala burung. Para pembudidaya mungkin memiliki ras yang berbeda, tetapi mereka pada umumnya ingin menjadi bentuk yang mirip dengan senior Yuan. Sangat sedikit orang yang mempertahankan bentuk ras mereka seperti Kaisar Dewa Yuhe. Mutiara asal alam ini juga merupakan pialaku. Aku telah memilikinya selama ratusan juta zaman, tetapi aku belum pernah menggunakannya. Sekarang saudara Luo Feng perlu melihatnya. Tampaknya itu ditakdirkan untuk saudara Luo Feng. Kaisar Dewa Yuhe tersenyum tajam dan mengamati Luo Feng dengan saksama.
Meskipun makhluk-makhluk teratas di kota Chengfeng tidak tahu banyak tentang Luo Feng seperti penguasa istana Yuanxiang, Kaisar Dewa Bosiu, dan lainnya. Tetapi mereka dapat yakin akan satu hal, Luo Feng sudah berada pada level puncak sebelum datang ke alam suci kegelapan. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat makhluk tingkat puncak lainnya takut. Ketika mereka menghadapi Luo Feng, mereka secara alami menurunkan postur mereka. Hanya penguasa kota, Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia, dan 8 serigala surgawi, 3 kekuatan terkuat di kota, yang memiliki cukup percaya diri saat menghadapi Luo Feng. Terima kasih, Kakak Yu He. Luo Feng berkata sambil tersenyum, aku butuh mutiara asal alam ini untuk kultivasiku sekarang. Luo Feng dan Kaisar Ilahi Yu He mengobrol sebentar, ditemani oleh Bosiu, Bai, dan Qi. Kakak Luo Feng sedang ada tamu lain, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Kali ini, Kaisar Ilahi Yu He juga ingin menunjukkan niat baiknya pada Luo Feng, untuk menjalin persahabatan. Setelah berbicara beberapa saat, dia mengambil kesempatan itu untuk pamit. Luo Feng juga berdiri untuk mengantarnya pergi. Kaisar Ilahi Yu He mempraktikkan 2 jalan kematian dan kehancuran. Dia terkenal brutal, dan aku belum pernah melihatnya seramah ini. Pemuda berjubah merah Qi berkata sambil tersenyum setelah rombongan lainnya pergi. Hanya ada beberapa orang di seluruh kota Chengfeng yang dapat menahan kebrutalannya. Saudara Luo Feng tentu saja salah satunya. Bosiu juga tersenyum. Biarkan 5 tamu lainnya datang, kata Luo Feng. Tak lama kemudian, kelima tamu itu tiba. Salam kepada Kaisar Dewa Luo Feng, dan salam kepada semua Kaisar Dewa. Mereka berlima merasa tertekan saat tiba di sini. Ketiga Bosiu adalah tokoh teratas di kota Chengfeng dan status mereka sangat tinggi. Mereka bertiga duduk di samping, tetapi Luo Feng diizinkan duduk di kursi utama, dan perbedaan statusnya terlihat jelas. Apakah kau berencana untuk menjual harta rahasia hidup dan mati? Luo Feng berkata sambil tersenyum, keluarkan saja, aku akan memberimu harga tinggi yang pantas. Kau bisa menjualnya jika kau mau, dan kau bisa meninggalkannya jika kau tidak mau. Ya. Mereka berlima mengeluarkan harta rahasia yang telah mereka persiapkan. Untuk dapat berkultivasi hingga mencapai kekuatan seperti itu, mereka juga memiliki kesempatan tersendiri dan memperoleh beberapa harta rahasia yang kuat. Tetapi tidak semua harta rahasia yang kuat cocok untuk Anda. Sekalipun harta rahasia itu cocok untuk Anda, terkadang Anda tetap perlu mengeluarkan material kehidupan kelas dunia, dan harta rahasia yang kuat untuk ditukar dengan sumber daya. Leluhur angin api dan leluhur guntur telah melakukan hal ini sebelumnya. Tidak ada jalan lain. Mereka juga sangat miskin di Dark Saint Realm. Terlalu sulit untuk mendapatkan sumber daya dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Luo Feng menatap 5 harta karun di depannya. Tungku, diagram formasi pertempuran, kapak besar, tombak dan lukisan. Berdengung. Pikiran Luo Feng menembus, dan dia mulai menyelidiki kelima harta rahasia ini satu persatu. Harta karun rahasia ini sebagian besar merupakan gabungan antara kehidupan dan kehancuran. Sebagian lagi bercampur dengan misteri lainnya. Untuk tungku ini, aku akan menawarkan 20 miliar kristal Hunyuan. Untuk 4 item lainnya, aku akan menawarkan masing-masing 10 miliar kristal Hunyuan. Luo Feng berkata, kamu dapat memutuskan apakah akan menjualnya atau tidak. Kelima Kaisar Dewa semuanya menunjukkan kegembiraan setelah mendengar ini. Saya bersedia melakukannya. Tentu saja saya bersedia melakukannya. Mereka berlima sangat puas dengan harganya. Biasanya, harta rahasia yang kuat ini hanya bisa dijual seharga 30 hingga 50 miliar, tetapi Luo Feng menawarkan 100 juta. Luo Feng menawarkan harga 20 miliar untuk tungku pil yang biasanya dapat dijual seharga hampir 10 miliar kristal Hunyuan. Faktanya, meskipun mereka berada di level teratas, tawaran mereka umumnya tidak begitu besar. Lagi pula, Luo Feng mendapatkan lebih dari 700 juta kristal Hunyuan sekaligus, dan dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah memburu beberapa makhluk Hunyuan tingkat rendah di alam liar, jadi dia bisa memberikan premi yang begitu tinggi. Kaisar Dewa Luo Feng ini sangat murah hati. Kaisar Dewa Jisiu juga sangat bersemangat saat ini. Dia telah beberapa kali membicarakan harga tombaknya dengan praktisi lain, dan harganya pada umumnya sekitar 30 hingga 40 miliar, tetapi dia selalu enggan menjualnya. Kali ini, Kaisar Dewa Luo Feng membelinya dengan 10 miliar kristal Hunyuan, dan preminya sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Dewa Jisiu bekerja keras di alam suci kegelapan selama bertahun-tahun, dia mungkin tidak dapat memperoleh sebanyak itu. Transaksi diselesaikan dengan cepat.
Di ruangan yang tenang, Luo Feng merasa cukup puas saat melihat 5 harta rahasia yang kuat diletakkan di depannya. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada cukup premi, harta rahasia yang kuat ini unik, dan akan butuh banyak usaha untuk menegosiasikannya, dan dia mungkin tidak dapat membelinya. Gandakan tawaran Anda. Sudah cukup. Bagaimana jika penjualnya masih serakah? Luo Feng akan mengusirnya. Meskipun ia menyukai harta karun rahasia yang kuat ini, meskipun jumlahnya terus bertambah, 1 lebih atau kurang 1 tidak akan membuat banyak perbedaan. Dengan kelima harta rahasia ini, dipadukan dengan hati abadi dan alam telapak tangan, kekuatanku dapat meningkat pesat. Luo Feng mengangguk puas. Tentu saja, di antara semua harta rahasia itu, hati abadi adalah yang paling berharga baginya. Ini dipertukarkan dari ruang angkasa tak terbatas dan memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang terkuat. Setelah menyimpan harta rahasia yang kuat ini, Luo Feng mengeluarkan manik asal batas. Manik asal batas hitam ini bersinar redup dengan cahaya ungu. Setelah kekuatan Luo Feng menembus boundary origin Beat, dia dengan mudah memurnikannya. Betapa hebatnya manik sumber dunia. Tidak heran ia dapat membantu membuka dunia sumber mikro dalam tubuh dan bahkan berfungsi sebagai asal mula dunia sumber mikro dalam tubuh. Energinya memang cukup kuat. Luo Feng merasa sangat puas. Setelah memurnikan mutiara asal alam, kekuatan mutiara asal alam dapat dengan mudah diubah menjadi energi seseorang. Transformasi yang menggemparkan itu berlangsung selama 3 hari. Cadangan energi fisik Luo Feng melonjak hingga 1 juta kali lipat. Cadangan 1 juta kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna. Sekarang aku mengendalikan tubuh ini, tetapi kekuatanku malah berkurang alih-alih bertambah. Luo Feng merasakan ketegangan, tetapi ada senyum di wajahnya. Ini kesempatan bagus untuk mencoba beberapa misteri sistem kesadaran pikiran. Waktu berlalu. Luo Feng mengambil berbagai harta tambahan untuk dimakan secara bergantian, dan kecepatan berpikirnya umumnya tetap di atas 100 kali lipat. Sistem kesadaran spiritualnya perlahan terbentuk seiring waktu. Ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ada beberapa kekuatan di kota Chengfeng yang siap merampok dan membunuh Luo Feng ketika dia meninggalkan kota Chengfeng. Sayangnya, Luo Feng telah lama tinggal di Gua Kaisar Dewa Bosiu dan berlatih dalam pengasingan, jadi mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Faktanya, mereka juga paham bahwa makhluk yang berada di level puncak tidak akan dengan mudah memberi mereka kesempatan untuk merampok. Selama ribuan tahun terakhir, Luo Feng telah bertukar pahala militer dengan penguasa kota 2 kali, dan total 30 juta pahala militer telah diperjualbelikan. Tempat di mana Luo Feng menyendiri disegel dengan berlapis-lapis formasi, tetapi pada hari ini, formasi penyegel itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bosiu, Bai, Chizheng dan 3 orang lainnya secara alami merasakan suara formasi yang diaktifkan. Saudara Luo Feng telah keluar dari pengasingannya. Mereka bertiga segera datang menyambutnya. Mereka melihat laki-laki yang dikenalnya, berpakaian hitam dan berambut hitam, berjalan keluar. Mereka cukup akrab dengan Luo Feng, tetapi kali ini ketika mereka melihat Luo Feng berjalan keluar, mereka merasa seolah-olah sedang melihat dunia tak berujung yang mendekati mereka. Mereka benar-benar merasa tercekik. HM? Melihat ini, Luo Feng segera menyadari masalahnya. Kali ini aku keluar dari pengasingan dengan tubuh fisik yang lengkap, dan tekanannya terlalu kuat. Sebelumnya ketika dia keluar dari pengasingannya untuk menyerahkan pahala militer, dia hanya mengirimkan klon-klonnya saja. Namun kali ini dia keluar dengan tubuh fisik yang sangat besar. Sebuah pikiran. Tubuh yang kuat itu sementara bersembunyi di dalam harta karun rahasia super kuat, Scroll World, yang dibawanya. Dan yang di luar hanyalah klon dengan cadangan energi 10.000 kali lipat. Perasaan tertekan secara alami berkurang dengan cepat. Bosiu dan 3 orang lainnya juga merasakan bahwa tekanan Luo Feng dengan cepat kembali normal. Retret saudara Luo Feng kali ini tampaknya telah membuahkan banyak hasil. Bosiu berkata sambil tersenyum. Bai dan Qi juga memandang Luo Feng. Keduanya diam-diam terkejut. Mereka semua jelas ingat, perasaan tertekan, tadi. Itu adalah perasaan tertekan yang tidak dapat dihadirkan oleh 2 orang terkuat di alam Sein kegelapan, Kaisar Jike, dan Tuan Long Jiu Dao. Saya telah mendapatkan sesuatu. Luo Feng tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya pelan, tetapi memang ada banyak kendala dalam kultivasi, dan aku cukup terganggu. Aku akan pergi ke istana Hunyuan yang besar di kota Hunyuan.